Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagirunullah. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia adalah kumpulan organ dan jaringan yang bekerjasama untuk menghasilkan keturunan. Pada pria, organ reproduksi utama adalah testis yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Kemudian pada wanita, organ reproduksi utamanya yaitu ovarium yang menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Adapun sistem reproduksi pada pria, yaitu testis, organ utama yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Kemudian ada skrotum, kantong kulit yang melindungi testis dan membantu menjaga suhu yang tepat untuk produksi sperma. Kemudian ada epididymis, saluran tempat sperma matang dan disimpan. Kemudian ada vas deferens, saluran yang membawa sperma dari epididymis ke vesicula seminalis. Kemudian ada vesicula seminalis, kelenjar yang menghasilkan cairan yang memberi nutrisi pada sperma. Selanjutnya ada prostat, kelenjar yang menghasilkan cairan yang membantu sperma bergerak. Adapun uretra, saluran yang membawa urin dan sperma keluar dari tubuh. Yang terakhir ada penis, organ yang digunakan untuk hubungan seksual dan mengeluarkan urin. Adapun sistem reproduksi pada wanita, ovarium, organ utama yang menghasilkan sel telur dan hormon estrogen maupun progesteron. Kemudian ada tuba falopi, saluran yang menghubungkan ovarium ke rahim, tempatnya terjadi pembuahan. Adapun rahim atau uterus, organ tempat janin berkembang selama berkehamilan. Kemudian ada vagina, saluran yang menghubungkan rahim ke bagian luar tubuh, juga tempat termasuknya penis saat berhubungan seksual. Kemudian ada cervix, bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim ke vagina. Selanjutnya pembentukan gamet spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma di testis, dimulai pada masa pubertas dan berkelanjutan sepanjang hidup pria, menghasilkan jutaan sperma setiap harinya. Dan selanjutnya oogenesis adalah proses pembentukan sel telur di ovarium dimulai sebelum lahir, terhenti dan berkelanjutan setelah berpubertas, melepaskan satu sel telur setiap siklus menstruasi. Kedua proses ini melibatkan meiosis menghasilkan gamet haploid terbentuk siap untuk fertilisasi. Adapun siklus menstruasi, mekanisme, dan regulasi. Siklus menstruasi adalah perubahan bulanan pada tubuh wanita, khususnya pada ovarium dan rahim, sebagai persiapan untuk kehamilan. Fase folikular. Folikel tubuh di ovarium dan lapisan rahim mulai menebal, di bawah pengaruh estrogen. Kemudian ada evolasi, pelemparan sel telur, matang dan ovarium, dipicu oleh lonjakan hormon LH. Adapun fase luteal, korpus luteum terbentuk dan menghasilkan progesteron, mempersiapkan rahim untuk kehamilan. Jika tidak ada fertilisasi, lapisan rahim runtuh atau lumpuh. Selanjutnya ada fertilisasi dan perkembangan awal embrio. Fertilisasi adalah bertemunya sel sperma dan sel telur, biasanya di tuba falopi, berbentuk zigot. Dan adapun perkembangan awal, pembelahan sel, zigot menjadi membelah banyak sel membentuk morula. Kemudian blastulasi, morula berkembang menjadi blastokista dengan rongga berisi cairan. Dan selanjutnya implantasi, blastokista menempel pada dinding rahim menandai awal kehamilan. Dan terakhir kita harus menjaga kesehatan reproduksi, yaitu pencegahan penyakit, edukasi tentang infeksi menular seksual, gaya hidup sehat, dan pemeriksaan rutin. Akhirnya kita sudah di ujung penjelasan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.